Kami hadirkan informasi selanjutnya, kurang lebih tidak sampai 24 jam, polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku yang merupakan tukang kebun yang membunuh majikannya sendiri dan dicor di halamannya. Kuncinya dulu kok. Seorang pria ditemukan dikubur di dapur rumahnya di Kompleks Bumi Citra Indah, Kecamatan Ciamplas, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Pelaku bernama Rizal yang dipekerjakan sebagai tukang kebun dan bersih-bersih di rumah korban ditangkap polisi di kawasan Cianjur, Jawa Barat. Berdasarkan pemeriksaan polisi, pelaku tega menghabisi nyawa korban bernama Didi Hartanto lantaran korban belum membayar upahnya bekerja selama 2 hari sebesar Rp300.000. Pelaku juga menggasak barang-barang berharga milik korban antara lain sepeda motor, sertifikat rumah, dan juga ponsel. Ini hal yang karena sepele aja ya, Tia, dengan cara tidak membayarkan upahnya, tetapi sumbu pendek gitu, bahkan langsung membunuh. Sebenarnya kita juga belum tahu ya, apakah memang pelaku ini gitu sudah ya? cukup lama kerja di rumah korban, apakah juga sempat ada cekcok antara pelaku dan juga korban. Betul. Nah, untuk mendalami mengenal hal ini, kita sudah kehadiran 2 narasumber. Di studio sudah ada Bapak Heru Susetio, ahli viktimologi dari Universitas Indonesia. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Heru. Sehat ya, Pak ya? Baik, nanti juga kita akan bergabung dengan pihak kepolisian, tapi saya mau ke Pak Heru dulu. Pak Heru, kalau melihat, walaupun rincinya kita nggak tahu ya, apakah motifnya memang karena belum dibayarkan 2 hari upahnya atau memang ada faktor lainnya. Tapi kalau melihat dari secara viktimologi, ini sebenarnya apa sih yang bisa menjadi penyebabnya? Dan kemudian kenapa sampai terfikirkan mungkin seorang pelaku ini menguburkan korbannya dicor di rumahnya begitu, Pak Heru? Baik, terima kasih. Biasanya antara korban dengan pelaku biasanya sudah mengenal ya. Jadi bukan karena hubungan yang spontan, walaupun bisa juga terjadi, biasanya sudah saling mengenal. Ini kan hubungan antara pekerja dengan orang yang mempekerjakannya. Ini di kasus lain antara suami istri yang kemudian marah, cemburu, kemudian membunuh dan mencor di rumah. Jadi biasanya sudah saling kenal. Karena dia tahu lokasi di mana harus menguburkan ya. Berarti kan dia sudah cukup familiar dengan lokasi tersebut. Dan biasanya juga karena ada ucapan atau tindakan yang membuat salah satunya menjadi marah, tapi dia tidak bisa mengontrol emosinya. Jadi tadi kata Mbak tadi ya, sumbu pendek. Ya. Jadi kadang-kadang tidak perlu alasan yang sangat serius, alasan yang sangat luar biasa dalam. Kadang-kadang dengan ucapan yang mungkin kurang pas waktunya, mungkin sedang perlu uang, sedang banyak kebutuhan, keluarga butuh uang, nyata nggak mendapatkannya, itu bisa membuat orang jadi sumbu pendek dan kalap mata. Tapi sadar nggak sih Pak Heru, dia tuh secara emosional begitu sampai akhirnya bisa membunuh gitu? Seringkali sadar ya. Jadi ada yang memang membunuh karena masalah kejiwaan, masalah psikis, tapi juga karena memang dia sadar, tapi dia terlalu dikontrol oleh emosi sesaat ya. Jadi hati-hati dengan yang namanya emosi yang sesaat itu. Yang biasa orang kadang-kadang juga tidak tahu resikonya ataupun dampaknya. Mungkin dia hanya ingin memberikan pelajaran ya. Berikan pelajaran karena kesal, tapi ternyata mungkin berlebihan akhirnya membuat korban bisa tewas ya. Jadi, dan ini bisa terjadi dimanapun, tidak hanya di rumah. Dan di jalanan itu sama, di jalanan ya. Enggak saling kenal, dikelakson, disalip, marah, akhirnya baku pukul, dan sampai ada yang meninggal juga ya. Kadang-kadang hanya sebab yang sepele yang membuat orang bisa meninggal. Oke, nanti kita juga akan mendalami mengenai pembunuhan sadis hingga jasad ini dicor, tapi kita harus jeda dulu sejenak, kita akan kembali saat lagi.